Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United diperkirakan akan melakukan perombakan besar di skuad mereka pada bursa transfer musim panas mendatang. Laporan terbaru menyebutkan bahwa 6 pemain berpotensi hengkang, termasuk nama mengejutkan Kobbie Mainoo yang bisa meninggalkan Old Trafford saat musim berakhir. Dengan hanya 9 pertandingan tersisa, masih ada peluang bagi tim asuhan Ruben Amorim untuk memperbaiki posisi mereka. Namun fokus utama pelatih asal Portugal itu mulai bergeser ke bursa transfer musim panas yang bisa menjadi titik balik besar bagi klub. Menurut laporan Florian Plettenberg dari Sky Sport, MU berencana mendatangkan beberapa pemain bintang pada musim panas nanti. Hanya hal itu akan bergantung pada penjualan 6 pemain yang masuk dalam daftar kemungkinan hengkang. 6 pemain tersebut itu adalah Kobbie Mainoo, Victor Lindelof, Casemiro, Christian Eriksen, Marcus Rashford bisa permanen ke Aston Villa, dan Anthony bisa permanen ke Real Betis. Hugo Ekitike kabarnya menjadi salah satu striker incaran Manchester United di musim panas. Gaya mainnya disebut perpaduan Neymar dan Kylian Mbappe. Nama Ekitike kabarnya menjadi salah satu yang masuk dalam radar setan merah yang kepincut dengan performa penyerang kelahiran Reims tersebut. Salah satu aksi anyar Ekitike adalah ketika Eintracht Frankfurt, klubnya saat ini, menang dengan skor 2-1 melawan Ajax di Liga Eropa. Aksi itu bikin Wesley Sneijder, ex-timnas Belanda, sontak menyanjungnya. Saya mungkin akan mengatakan sesuatu yang amat gila, tapi aku akan tetap mengatakannya. Menurut saya, ia perpaduan antara Neymar dan Mbappe. Begitu juga sejujurnya menurut saya, ujar Sneijder. Ia memiliki keanggunan dari Neymar, juga pergerakannya seperti Kylian Mbappe. Bisa tiba-tiba berakselerasi seperti yang dilakukannya, itu adalah sesuatu yang dimiliki Neymar. Hugo Ekitike mengawali karir profesionalnya di Reims dan sempat pula membela Paris Saint-Germain. Bersama Eintracht Frankfurt musim ini ia bikin 19 gol dari 38 laga di seluruh ajang. Kabarnya Eintracht Frankfurt tidak menutup kemungkinan untuk menjual Ekitike pada musim panas mendatang. Syaratnya adalah MU atau klub peminat lain bisa memenuhi bandrol 80 juta euro. Manchester United menutup rapat-rapat pintu buat Jadon Sancho kembali. Apesnya sang winger diyakini juga tidak jadi dipermanenkan Chelsea. Chelsea punya opsi pembelian permanen untuk Sancho. The Blues harus merogoh kocek sedalam 25 juta pound sterling atau setara 535 miliar rupiah. Harga tersebut hitungannya bikin MU rugi. MU dulu membeli Sancho dari Dortmund di tahun 2021 seharga 70 juta pound sterling. Dilansir dari media-media Inggris, para petinggi MU bulat hati menutup pintu untuk Jadon Sancho. Mereka tidak mau Sancho kembali. Tinggal satu hal yang bisa selamatkan Sancho, itu adalah keputusan manajer Ruben Amorim. Kalau Amorim masih membutuhkan Sancho, mungkin pihak klub akan mengabulkannya. Meski begitu, rumornya kemungkinan besar Amorim tidak mau memulangkan Sancho karena tak mau ada drama seperti yang sudah-sudah. Itu ketika Sancho cekcok dengan Erik ten Hag. Jadon Sancho pun sepi peminat. Performanya yang lagi memble buat pemain berusia 24 tahun itu makin sulit untuk menggoda-goda klub-klub lain. Manchester United dilaporkan menaruh perhatian serius pada bintang RB Leipzig Xavi Simons dalam upaya mengatasi krisis produktivitas di sepertiga akhir lapangan yang terus menghantui era Amorim. Menurut laporan Goal.com, Manchester United telah mengamati perkembangan Xavi Simons sejak lama, namun harus siap merogoh kocek dalam hingga sekitar 42 juta pound sterling untuk mengamankan jasa pemain berbakat asal Belanda tersebut. Meski kerap menghuni posisi pendukung di belakang duet maut Benjamin Sesko dan Luis Openda, pemain berbakat Xavi Simons menunjukkan fleksibilitasnya yang luar biasa dengan kemampuannya beroperasi di berbagai sektor lini depan.
Karakteristik permainan Simon sangat kompatibel dengan filosofi taktik Ruben Amorim yang mengutamakan dua gelandang serang di belakang ujung tombak. Prospek kolaborasi antara pemain Belanda ini dengan Bruno Fernandes menjanjikan dimensi baru dalam serangan Manchester United. Victor Osimhen, striker Napoli yang sedang dipinjamkan ke Galatasaray, menjadi sorotan utama dalam spekulasi transfer musim panas ini. Sementara itu, Napoli dikabarkan tertarik untuk merekrut Rasmus Højlund dari Manchester United. Højlund sendiri belum menunjukkan performa terbaiknya di Old Trafford dengan hanya mencetak 3 gol di Premier League musim ini. Menurut laporan, Napoli mempertimbangkan untuk menawarkan Osimhen sebagai bagian dari kesepakatan transfer Rasmus Højlund. Manchester United disebut-sebut sebagai salah satu klub yang paling serius ingin merekrut Osimhen. Klub asal Inggris itu dikabarkan siap membayar klausul rilis sebesar 62 juta euro untuk memboyongnya dari Napoli. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Manchester United membandrol Højlund seharga 50 juta euro. Angka ini mungkin terlalu tinggi bagi Napoli, tetapi mereka mempertimbangkan untuk menawarkan Osimhen sebagai bagian dari kesepakatan transfer. Napoli yang ingin memperkuat lini serang mereka melihat Højlund sebagai opsi yang menarik. Namun mereka mungkin perlu menawarkan Osimhen sebagai bagian dari kesepakatan untuk mewujudkan transfer tersebut. Dengan minat dari berbagai klub, kedua pemain ini diprediksi akan menjadi sorotan utama dalam pergerakan transfer musim panas mendatang. Keputusan mereka akan sangat mempengaruhi dinamika pasar transfer Eropa. Manchester City sedang menunggu hasil akhir dari pertarungan hukum mereka dengan Premier League setelah dituduh melakukan 115 pelanggaran aturan finansial. Jika Manchester City akhirnya dinyatakan bersalah, mereka bisa menghadapi hukuman berupa denda finansial, pengurangan poin, degradasi, atau bahkan pencabutan gelar Premier League. Hal ini tentu menarik perhatian klub-klub lain, termasuk Liverpool yang dipimpin oleh Arne Slot. Jika City kehilangan gelar mereka, ada beberapa trofi Premier League yang bisa dialihkan ke klub lain. Salah satunya adalah gelar musim 2011-2012 yang diraih City berkat gol dramatis Sergio Aguero di menit-menit terakhir melawan Queen's Park Rangers. Gelar ini mencegah MU meraih gelar ke-20 mereka jika gelar The Citizen dicabut. Trofi itu akan diberikan kepada Manchester United sebagai runner-up di musim tersebut. Selain itu, gelar musim 2013-2014 juga bisa menjadi perhatian Liverpool. Musim itu Liverpool hanya kalah 2 poin dari City, meski Luis Suarez mencetak 31 gol dan meraih penghargaan pemain terbaik musim tersebut. Jika gelar City disabut, Liverpool bisa naik sebagai juara. Gelar ketiga yang mungkin dicabut adalah musim 2017-2018, di mana Manchester City meraih 100 poin di bawah Pep Guardiola dan menang dengan selisih 19 poin dari pesaing terdekat, yaitu Manchester United. Keputusan akhir dari kasus ini akan memiliki dampak besar bagi sepak bola Inggris. Bagi Liverpool, hasil ini bisa menjadi peluang untuk menambah koleksi gelar Premier League mereka. Namun bagi City, ini bisa menjadi pukulan besar bagi reputasi dan sejarah klub. Sementara itu, Manchester United juga akan memantau perkembangan ini dengan cermat, karena mereka bisa mendapatkan gelar tambahan jika Manchester City dinyatakan bersalah. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan memiliki keinginan untuk mendatangkan gelandang Borussia Dortmund Felix Nmecha di musim panas mendatang. Felix Nmecha telah menjadi salah satu pemain terbaik Borussia Dortmund musim ini. Ia mampu bermain sebagai gelandang tengah maupun gelandang bertahan. Dua posisi ini yang saat ini minim kedalaman di skuad Manchester United. Kemampuannya berpindah peran di lapangan akan memberikan opsi taktis yang lebih luas bagi Amorim. Namun Dortmund enggan melepasnya. Untuk menyeimbangkan keuangan, mereka lebih memilih menjual pemain lain seperti Karim Adeyemi, Gregor Kobel, atau Jamie Bjorn-Gittens. Saat ini, Nmecha baru kembali menjalani latihan ringan setelah absen 7 pekan karena cedera ligamen. Dortmund akan terus memantau kebugarannya sebelum mengambil keputusan terkait masa depannya.